Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Asogi seri ke-112 apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Asogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah, semoga tidak bosan. Kembali lagi bersama saya Dr. Hoirunisa yang akan menemani bincang sore kita, tentunya bersama Asogi. Dan ucapan terima kasih tidak lupa kami aturkan kepada seluruh rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk setia mengikuti seri Asogi dari minggu ke minggunya. Kurang lebih selama 60 menit ke depan, kita akan sama-sama berdiskusi bersama para narasumber yang tentunya sudah pakar di bidangnya. Sore hari ini, izinkan saya memperkenalkan para narasumber dan moderator yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama yaitu Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di RSUPN Cipto Mangunkusumo, Jakarta, dan sekaligus sebagai Sekjen Hogi. Selamat sore, Dr. Tovan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dr. Nisa, Dr. Ali Budi, Dr. Marihot, semuanya, Pak Profesor Dokter semuanya. Selamat sore. Baik, terima kasih Dr. Tovan. Untuk narasumber kita yang kedua, Dr. Mariot Pasaribu, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di RSUD Kanujoso, Balikpapan. Selamat sore, Dr. Marihot. Selamat sore, Dokter Hairunisa. Sore, Dok. Terima kasih. Salam kenal, Dok. Baik, dan yang akan bertindak sebagai moderator pada sore hari ini adalah Dr. Ali Budi Arsono, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, dan sekaligus sebagai Wakil Ketua Umum Hogi. Assalamualaikum, Dok. Selamat sore, Dr. Ali Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dr. Nisa. Selamat sore semuanya, pembicara Dr. Tovan, Dr. Marihot, dan serta semuanya. Terima kasih, Dok. Baik, seperti biasanya seluruh peserta yang hadir tentunya akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom sehingga tidak perlu lagi untuk mengisi link absensi. Dan selama acara Hasogi kami harapkan kepada seluruh partisipan untuk bisa berinteraksi secara aktif dengan para narasumber, baik dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu bila ingin mengajukan pertanyaan secara langsung atau bisa menuliskan pertanyaannya di fitur Q&A yang telah kami sediakan. Baik, melanjutkan perbincangan kita di seri sebelumnya, sore hari ini adalah edisi terakhir di bulan Februari, di mana sebelumnya kita membicarakan mengenai kelainan ginekologi pada kehamilan. Dan sore hari ini kita akan membahas bagaimana follow up pasca terapi kanker ginekologi dalam kehamilan. Namun sebelum kita beralih pada sesi diskusi, saya akan mengundang Wakil Ketua Hogi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara Asogi dan sekaligus sebagai moderator ya Dok ya yang memimpin diskusi. Baik, langsung saja kami persilahkan kepada Dr. Ali Budiarsono, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Silakan Dr. Ali. Baik, terima kasih, Dr. Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita kembali ketemu dengan satu acara yang tentu saja sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman sejawat Opjin maupun tentu forum diskusi buat anggota Hoki juga untuk diskusi di dalam suatu acara namanya Asoki yang tanpa terasa kita sudah memasuki seri ke-112, luar biasa ya. Dan dikawal terus oleh Sekjen Dinda Tovan yang setia mengawal terus kegiatan Asoki sampai seri 112 pada kali ini. Pada sore hari ini kita mengangkat topik tentang follow up pasca terapi kanker ginekologi saat kehamilan. Tentu saja ini merupakan topik yang sangat menarik karena meskipun kejadiannya sedikit atau kecil kanker ginekologi saat kehamilan, tetapi pada saat kehamilan tentu membutuhkan tata laksana spesial
apabila disertai dengan adanya kanker ginekologi. Oleh karena itu pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam terhadap bagaimana melakukan follow up pasca terapi kanker ginekologi saat kehamilan menjadi isu yang sangat penting pada kali ini. Mungkin nanti akan dibahas oleh dua narasumber kita yang tentu saja cukup handal. Yang awalnya dokter dari dari Aceh ya, Dokter Saraika, tetapi karena ada kesibukan langsung diambil alih oleh Ibu Sekjennya langsung ya, Stefan. Alhamdulillah kita mulai saja diskusi pada sore hari ini dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kita awali Ashoki seri 112 kali ini, mudah-mudahan mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekaligus kita langsung kita ambil alih ya. Amin, amin. Sebagai Dr. Ali Budi, amin. Ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir di sini dua narasumber. Ya, pertama Dr. Topan, Dinda Sekjen, Hoki yang sangat aktif ya. Itu kayaknya pantatnya itu lancip, jadi nggak pernah duduk di mana-mana ada. Kalau istilah orang Jawa itu pantatnya lancip katanya. Jadi kemana-mana gitu ya, dan alhamdulillah membawa rahmat dan mudah-mudahan mendapat selalu kesehatan dan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Dinda Taufan adalah seorang konsultan ginekologi onkologi dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo FKUI, dan beliau sangat aktif ya, sangat aktif. Mediasi antara Hoki sama Kementerian Kesehatan begitu aktif, ya, banyak program-program beliau yang terwujud di dalam kerjasama antara Hoki dan Kementerian Kesehatan. Kemudian moderator narasumber yang kedua Dr. Marihot Pasaribu. Saya kira teman-teman sekalian paham juga Dr. Marihot ini adalah konsultan ginekologi onkologi di Rumah Sakit Demam Darah Kanuyoso, Balikpapan. Selamat sore, Dr. Marihot. Selamat sore, dokter. Alhamdulillah kita ketemu lagi ini di sore hari ini. Saya pernah ke Kanuyoso rumah sakit yang cukup besar ya, dan luar biasa itu rumah sakitnya. Saya pernah survei akreditasi KARS di sana dan sangat bagus rumah sakitnya. Nah, untuk mempersingkat waktu nanti kita bagi-bagi ya, bahwa ada 5 menit pertama paparan dari narasumber, kemudian paparan kedua dari narasumber kedua, kemudian kita akan lebih banyak diskusi pada 40 menit terakhir. Ya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan dari Dr. Tovan atau Dr. Marihot dulu untuk memberikan paparannya tentang inisiasi diskusi pada sore hari ini. Dr. Marihot, ini saya Tuturi Handayani. Oke, silakan Dr. Marihot. Maka silakan Dr. Marihot. Iya. Izin share screen dulu, Dok. Oke, silakan Dr. Marihot. Terima kasih kepada Dr. Ali sebagai moderator hari ini. Terima kasih juga kepada Dr. Taufan yang telah memberi kesempatan untuk menjadi membagi sebagian pengetahuan, dan kepada MC Dr. Nisa. Ini adalah kelanjutan seri tentang kehamilan dengan kanker. Pada topik ini kita bicara tentang follow-up pasca terapi kanker ginekologi saat kehamilan. Mungkin pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah dibahas bagaimana uniknya kasus kanker pada kehamilan, oleh karena penegakan diagnosisnya akan berbeda. Ada sedikit perbedaan dengan kanker pada ginekologi pada wanita tanpa hamil, oleh karena perubahan fisiologis, kemudian juga target untuk kesejahteraan janin dalam kandungan. Jadi kanker pada kehamilan ini bisa terjadi yang bisa didiagnosis pada saat kehamilan ataupun pasca partus setelah melahirkan. Insidensinya memang sangat rendah, estimasi 0,5 sampai 1%, tapi dari presentasi terakhir dinyatakan bahwa frekuensinya antara 1 sampai di antara 1000 kehamilan. Kecenderungan meningkat untuk diagnosisnya oleh karena bahwa wanita sekarang lebih cenderung menunda masa kehamilan, kemudian perbaikan deteksi dini.
tantangan pada penegakan diagnosis dan manajemen kanker pada kehamilan karena adanya eh, dalam proses penegakan diagnosis kita akan bertemu dengan model imaging ataupun pemeriksaan yang tidak sejalan dengan tanda-tanda ataupun uh, proses penegakan diagnosis pada kanker secara umum. Oleh karena bagaimana menegakkan diagnosis dengan keterbatasan pemakaian modal pencitraan dan untuk meminimalisasi efek samping pada fetus. Melibatkan banyak multidisiplin termasuk fetomaternal dan neonatologi, kemudian interpretasi daripada tumor marker yang sedikit berbeda, serta gejala-gejala yang mungkin akan overlapping dengan gejala kehamilan secara umum. Dan yang paling sulit adalah bagaimana kadang-kadang tentang etika, di mana akan ada terminasi ataupun aborsi kehamilan oleh karena proses pengobatan ataupun oleh karena proses intervensi pencitraan. Secara umum frekuensi yang paling sering ditemui adalah tentang lesi prakanser dan kanker servikal diikuti oleh kemudian ovarian cancer dan kemungkinan dan ada kanker endometrium walaupun frekuensinya sedikit yang kebetulan ditemukan setelah pasca partus oleh karena masih adanya perdarahan late postpartum hemorrhage. Jadi dipikir merupakan suatu postpartum hemorrhage, tapi ternyata merupakan manifestasi dari kanker endometrium walaupun lebih sering dijumpai pada stadium awal. Tadi sudah kita bilang di depan bahwa tentang penegakan diagnosisnya akan memang sulit oleh karena perubahan fisiologi, kemudian gejala yang tumpahan tinggi seperti mual muntah, rasa tidak enak di perut yang bisa dijumpai juga pada kehamilan dan itu juga sering merupakan gejala awal daripada kehamilan SEA ovarium terutama ataupun perdarahan antepartum yang dianggap merupakan proses abortus dari kehamilan itu sendiri ternyata gejala awal dari lesi prekanser ataupun kanker serviks stadium awal. Kemudian juga untuk mengenai pemeriksaan imaging, di mana kita harus memilih imaging yang berbeda oleh karena dalam proses penegakan pencitraan ini akan ada yang dengan radio tracer yang ini bisa berbahaya kepada pertumbuhan dan perkembangan janin. Jadi pilihan yang disarankan memang adalah USG dan MRI. Penggunaan PET dan CT scan merupakan kontraindikasi. Kemudian untuk meminimalisir stres dan jika memang kehamilannya masih ingin dipertahankan supaya tidak terjadi aborsi ataupun terminasi kehamilan oleh karena proses penegakan diagnosis ataupun proses pengobatan kanker selama kehamilan. Demikian juga tumor marker di mana beberapa tumor marker seperti AFP, CA125 serta CA1513 yang memang bisa meningkat selama kehamilan, bahwa dijumpai data bahwa CA125 bisa meningkat sampai kadar 500 yang merupakan salah satu faktor predisposisi keganasan adanya massa di aneksa. Ini juga bisa akan sedikit mengacaukan penilaian tumor marker pada kehamilan. Cuma memang beberapa tumor marker seperti LDH, inhibin, CEA dan CA19 serta HE4 tidak meningkat pada kehamilan. Kemudian penggunaan diagnostik yang radio tracer dan non radio tracer, di mana dengan radio tracer itu akan mempunyai efek deterministik, efek descokastik karsinogenik kepada janin oleh jika dosis kumulatifnya melebihi batas ambang. Memang disarankan 100 mikrogray, tapi kesulitannya adalah bagaimana kita mendeteksi kumulasi adanya radio tracer pada janin, belum ada. Mungkin pada ibu bisa dengan alat yang kita pakai. Cuma dari penelitian sebelumnya dengan dosis 50 mikrogray sudah menyebabkan kelainan teratogenik pada 10-20% jika itu diberikan di trimester pertama, terutama di 15 umur kehamilan. Sehingga penggunaan PET dan CT scan merupakan kontraindikasi untuk penegakan diagnosis pada kanker dengan kehamilan. Yang disarankan adalah penggunaan ultrasound dan MRI. Ini gambaran secara umum penegakan proses terapi pada kehamilan. Di trimester awal mungkin bisa dipikirkan surgery, terutama untuk CA cervix ataupun stadium awal dan lesi prekanser, kemudian CA ovarium di trimester kedua, tapi di semester ketiga mungkin oleh karena kesulitan untuk ekspos tidak banyak pilihan kecuali yang di daerah cervix.
Kemudian radiasi terapi sebenarnya kontraindikasi untuk kanker ginekologi yang berada di pelvic karena terjelas-jelas akan mempengaruhi pada eh, pertumbuhan janin. Namun pada kasus kanker non ginekologi bisa dilakukan dengan syarat memberi perlindungan shield pada perut ataupun pada abdomen yang lagi hamil. Jadi kontraindikasi untuk terapi pelvis, kemoterapi merupakan kontraindikasi pada trimester pertama dan relatif aman di semester kedua dan ketiga. Tapi persyaratannya adalah bahwa kemoterapi harus dihentikan minimal 3 minggu menjelang kelahiran yang kita rencanakan. Kecuali memang dalam perjalanannya terjadi kehamilan, persalinan yang uh, preterm. Target terapi belum ada data yang cukup mendukung dan data penelitian bagaimana peranannya dalam pengobatan kanker dalam kehamilan. Ini tadi kita singgung di atas, kemudian untuk obstetrik dan perinatal manajemen adalah eh, kemungkinan ada memang disarankan tes untuk non-invasif prenatal testing, tapi ini nggak merupakan pilihan, tapi disarankan pada kelompok wanita yang mungkin pada sebelum kehamilan mengalami cancer, kemudian menjalani terapi dengan tujuan untuk men-screening adanya kelainan aneuploidi. Dan yang disarankan adalah bagaimana penggunaan daripada WSG dengan tujuan untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan janin oleh karena kecenderungannya pertumbuhan kecil masa kehamilan sangat tinggi pada pasien dengan CA dan juga yang menjalani terapi. Kemudian dengan USG juga kita akan memonitor pertumbuhan janin dan jumlah air ketuban. Kemudian disarankan untuk mengukur panjang serviks karena untuk uh, mencegah kontraksi preterm dan untuk pilihan persalinan. Uh, Pengukuran amniotik ketuban pada pasien yang menjalani kemoterapi menjadi konsiderasi oleh karena adanya dugaan efek kemoterapi itu akan mempercepat apoptosis pada selaput ketuban sehingga cenderung akan memicu preterm delivery. Untuk persalinan diharapkan diusahakan untuk minimal mencapai ATRM 37 minggu dan kecenderungan memang akan dilahirkan dengan SC. Oleh karena eh, untuk menjalani proses penyakitnya itu sendiri, kanker dan kemoterapi sudah merupakan kelelahan pada ibu, kemudian kecenderungan juga akan adanya pertumbuhan kecil masa kehamilan, sehingga untuk kontrolnya itu disarankan untuk dilahirkan secara ATRM. Persalinan pervaginal juga memang, walaupun kontraindikasi pada CA cervix dan CA vulva, bisa dilakukan, tetapi mempertimbangkan proses persalinan pervaginal itu sangat melelahkan dan stres pada ibu yang sudah menjalani kemo ataupun dengan kanker disarankan tidak merupakan pilihan. Dan jika direncanakan kelahiran minimal kemoterapi terakhir harus sudah 3 minggu untuk memberikan kesempatan recovery daripada janin untuk mencegah terjadinya fetal bone marrow distress pada janin. Kemungkinan juga setelah kelahiran dilakukan placental examination, walaupun kejadian metastasis ke placental sangat jarang, tetapi ini berguna untuk mendeteksi dini misalnya adanya metastasis pada janin. Untuk menyusui selama kansernya di ginekologi tidak ada kontraindikasi, tetap disarankan menyusui ASI secara eksklusif. Namun jika masih menjalani kemoterapi selama proses menyusui, maka tidak disarankan untuk breastfeeding eksklusif. Kemudian untuk neonatal dan pediatric manajemen kita harus bekerja sama dengan neonatologis ataupun dokter anak yang ada di unit kita. Kemudian untuk apakah ada perbaikan ketika dilakukan terminasi dalam pengobatan kanker dengan kelompok yang tidak terminasi, belum ada data yang cukup adekuat. Cuma memang bahwa kecenderungan akan terjadinya efek teratogenik jika dilakukan kemoterapi pada trimester pertama hampir 10-20%. Jadi bagaimana prognosisnya? Hampir secara umum sama dengan kelompok wanita yang menderita kanker ginekologi yang tidak hamil. Yang meningkat tinggi adalah kejadian small for gestational age, di mana adanya pertumbuhan janin yang hampir mencapai 21%.
Ini adalah beberapa penelitian di mana ketika bayi lahir di bawah 28 hari dari kemoterapi dijumpai hampir adanya neutropeni, kemudian kecil masa kehamilan. Beberapa penelitian yang dilakukan di Italia. Kemudian untuk maternal follow up secara umum adalah sama dengan kehamilan kanker pada wanita non hamil, bahwa setelah melakukan kemoterapi akan dilakukan kontrol teratur secara rutin untuk history taking, anamnesis, dan pemeriksaan fisik. Kemudian nanti pemeriksaan laboratorium termasuk pemeriksaan darah lengkap, kadar kreatinin untuk mengetahui fungsi ginjal. Tumor marker disarankan jika sebelum kemoterapi kadar tumor markernya meningkat, kemudian akan dinilai secara teratur selain uh, untuk menilai respon terapi ataupun kecenderungan rekurensi secara kimiawi. Kemudian edukasi pasien tentang gejala-gejala kemungkinan untuk potensial rekurensi, perubahan pola hidup, obesitas, dan kemudian kehidupan uh, secara olahraga secara teratur. Perbedaannya mungkin adalah tambahan pada pasien CA cervix, maka tetap disarankan untuk melakukan screening secara sitologi. Kemudian pada CA ovarium, pemeriksaan tumor marker CA-SU25 sebagai jika pada awal sebelum kemoterapi meningkat juga untuk menilai respon daripada pengobatan. Kemudian untuk observasi ovarium, tetap pemeriksaan tumor marker secara teratur, mungkin satu, dua, kalau biasanya selama kita lakukan per bulan dulu 3 bulan pertama, kemudian dilanjutkan 3 bulan berikutnya sampai 2 kali, kemudian dilanjutkan 6 bulan berikutnya 2 kali, baru kemudian per tahun. Dalam penilaian ini termasuk imaging. Jika memang kita mempunyai MRI, disarankan dilakukan MRI 3 atau 6 bulan. Jika ada PET CT scan, bisa disarankan penggunaan PET CT scan. Kemudian pada endometrial karsinoma, jika memang sebelum kemoterapi kadarnya meningkat. Pada kanker vulva juga, walaupun frekuensinya jarang, tetap disarankan pemeriksaan penilaian dengan sitologi vaginal dan pemeriksaan HPV testing. Demikian, dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Marihat telah menyampaikan paparannya terkait dengan kanker ginekologi selama masa kehamilan. Beberapa challenges-nya tadi disampaikan, follow-up-nya disampaikan. Berikutnya ke narasumber kedua. Tetapi sebelumnya saya mengingatkan pada seluruh peserta Zoom pada sore hari ini, apabila ada pertanyaan atau tanggapan, komentar, silakan memasukkan melalui Q&A agar kita bisa melakukan diskusi, dan beberapa nanti saya minta untuk bisa melakukan secara secara langsung. Ya. Kami persilakan narasumber kedua, Dr. Taufan. Ya, terima kasih. Suara saya jelas terdengar, Dr. Ali Budi? Terlihat dengan jelas. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman sejawat semua. Saya rasa saya tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan Dr. Mariho tadi ya, Dr. Ali Budi. Rasanya, makanya saya mengawali dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah karena memang sudah lengkap sekali Dr. Mariho ya. Jadi yang ingin kita paparkan adalah tentang follow up ya, pasca terapi kanker ginekologi gitu ya. Jadi ini pasien yang sudah survivor dari kanker ginekologi, kemudian hamil gitu. Apa sih yang sesungguhnya kita harus follow up ya. Jadi bukan koinsiden atau sinkronos ya kehamilan dengan CA ginekologi, tapi pada pasien-pasien survivor kanker ginekologi yang ternyata hamil begitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Marihan dengan sangat baik rasanya. Jadi mudah-mudahan bisa untuk banyak waktu kita berdiskusi. Saya hanya menambahkan sedikit saja. Jadi ini beberapa outline. Alhamdulillah ada beberapa seri Asogi yang sebelumnya ya, seri ke-15 ya, dengan seri 86 kalau nggak salah itu memaparkan tentang follow up pasca kanker ginekologi. Nah ini sekarang bagaimana kita bisa memahami mulai dari kehamilan dengan dan pasca kanker ginekologi, kemudian terapi kanker pada saat kehamilan itu sendiri singkat saja, dan bagaimana follow up tadi sudah disampaikan oleh Dr. Marihot ya. Yang pertama adalah kehamilan dengan dan pasca kanker ginekologi. Jadi kalau dilihat tadi tentu saja ini kalau kita bicara insiden dari kanker ginekologi
yang bersamaan dengan kehamilan, begitu ya. Kalau melihat dari tabel ini kita bisa melihat sangat jarang ya, secara general, secara umum memang sangat jarang. Kalau dilihat dari range-nya kisarannya memang agak cukup lebar ya. Jadi pada kanker serviks kita bisa lihat 1,4 sampai 4,6 per 100.000 begitu ya kehamilan. Kemudian di ovarian cancer juga sekitar 0,2 sampai 3,8 ya. Kemudian juga yang borderline atau BOT itu bisa sampai cuma 2,4 ya, kira-kira satu atau dua pasien saja per 100.000 ya. Yang kita bisa dapatkan kehamilan dengan kelainan seperti ini ya. Jadi sea vulva, sea vagina, dan sea endometrium juga sangat jarang gitu ya. Tentang GTN kita bisa lihat bahwa memang cukup lumayan ya. Jadi 20 per 100.000 apa di insiden dengan GTN. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa survivors female cancer nih terkait dengan perempuan ya yang kemudian hamil ternyata memang menimbulkan dampak bahwa 40% ya lebih rendah ya chance-nya untuk menjadi satu fungsi reproduksi ya. Jadi kehamilannya lebih rendah 40% dibandingkan yang belum pernah menderita kanker ginekologi ya. Ini didapatkan dari populasi Norway waktu itu di antara 16.000 kira-kira 16.000 perempuan yang pernah mendapatkan kanker ginekologi dibandingkan dengan 85.000 kontrol ya. Jadi 40% dia lebih rendah mencapai suatu kehamilan. Nah, yang kedua adalah bagaimana terapi kanker itu sendiri pada saat kehamilan ya. Bagaimana kita menyikapi ini. Jadi kalau melihat dari sini secara sistematis kita bisa lihat bahwa bagaimana kita menangani atau perawatan terhadap pasien kanker yang kebetulan hamil begitu ya. Jadi memang dibagi pada saat penegakan diagnosis, kemudian pada saat selama pemeriksaan kehamilan ya, persalinan, kemudian perinatalnya seperti apa, postpartumnya seperti apa. Ini sudah dibahas rasanya ya. Jadi memang ini seharusnya dipaparkan oleh pembicara sebelumnya ya Dokter Saraika, tapi ya emang akhirnya saya ambil alih ya Dokter Ali Budi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita bisa melihat satu persatu ya intervensi. Kita tahu bahwa 3 intervensi utama pada setiap penderita kanker ginekologi adalah apakah itu pembedahan, apakah itu kemoterapi, apakah itu radioterapi ya. Jadi kalau dilihat di sini eh, pembedahan itu bisa dilakukan pada setiap saat ya, pada saat terjadinya kehamilan tersebut pada trimester berapapun sebenarnya. Nah, di sini yang menarik adalah bahwa jika kita memang memilih misalkan melakukan upaya penegakan diagnosis katakanlah masa adnexa pada kehamilan begitu ya. Ini dikatakan memang bisa dilakukan intervensi laparoskopi, dikatakan bahkan lebih aman ya, dan itu bisa dilakukan juga dengan lymphadenectomy pelvic dengan usia di bawah 22 minggu ya. Bagaimana dengan kemoterapi? Memang sebaiknya kemoterapi dihindari pada trimester pertama ya, pada kehamilan gitu, di mana kita tahu itu terjadi organogenesis ya, dan memang di sini dikatakan ketika sudah melewati trimester pertama sudah melewati itu memang sudah dikatakan aman ya. Jadi setelah 35 minggu atau mendekati 35 minggu kita bisa lakukan terminasi pada kehamilan dengan kanker misalkan dengan pematangan paru dan seterusnya. Tentang radioterapi, imunoterapi nanti mungkin kita akan bahas ya. Tentang radiasi tentu saja radiasi tidak dapat diperkenankan untuk kehamilan ya. Jadi mungkin nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Nah, rutin follow up memang dikatakan bahwa tadi sudah disampaikan oleh Dr. Marihot ya, NCCN juga menyatakan setiap 3-4 bulan untuk 2-3 tahun pertama, kemudian dalam 6 bulan sekali setiap pada 5 tahun kemudian gitu ya. Jadi dalam 5 tahun pertama, setelah itu adalah setiap tahun ya. Nah, ini yang kita bicarakan pada sore hari ini adalah follow up-nya bagaimana jika penderita itu adalah menjadi survivor ya dan hamil begitu ya. Jadi memang setelah kita melakukan tadi follow up ya setelah annually for life itu ya jadi setiap tahun sepanjang hidupnya gitu. Jadi memang kita ini jangan pernah lupakan sistematika. Jadi memang pertama adalah history taking ya, anamnesis bagaimana jenis kansernya apa gitu ya, spesifik treatmentnya apa ya, termasuk adalah clinical examination. Jadi memang tadi terkait dengan insiden ya. Jadi kalau GTN, pasien GTN apalagi yang low risk banyak sekali ya yang memang menjadi hamil gitu ya, kesehatan reproduksinya kembali lagi gitu ya. Tapi pada beberapa kanker yang terkait dengan non epitelial tadi juga bisa sampaikan Dr. Marihot memang cukup besar juga ya. Dan tentu sistematika ini mulai dari pemeriksaan fisik sampai pemeriksaan penunjang ya. Jadi jangan pernah juga lupakan adalah bagaimana kita mengakses adanya recurrent disease atau terjadinya kekambuhan gitu. Nah, eh, bagaimana kita bisa ini namanya oncofertility ya. Jadi mempersiapkan kehamilan pada pasien-pasien yang survivor ya.
Jadi memang saat ini berkembang sangat kita bisa lihat ya begitu bergesernya usia muda ya pada terutama si endometrium ya, ovarium terutama juga pada non epitelial pada usia muda gitu ya. Jadi memang pada populasi ini kita tahu bahwa kebutuhan untuk terjadinya fungsi fertilitas itu sangat dibutuhkan untuk yang akan datang ya. Jadi memang ini akan kita bekerja sama dengan teman-teman dari PR ya, karena di sini multidisciplinary team ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa tadi memanfaatkan apa peran dari GNH analog ya, bahwa di sini kita bisa lihat bahwa penggunaan dari GNH analog ini ternyata dengan kemoterapi ya sebenarnya bukan dalam arti melindungi fungsi reproduksinya ya, tapi bagaimana kita bisa misalkan mengembalikan siklus haidnya begitu, nanti kita akan singgung kemudian ya. Kemudian ada beberapa cryopreservation, kemudian simulasi ovarium, ya, kemudian penggunaan dari gonadotropin, letrozole, aromatase inhibitor, tamoxifen, dan seterusnya pada penderita pasien misalkan breast cancer. Dan bagaimana juga kita bisa memahami beberapa agen kemoterapi yang menginduce suatu sterilitas atau mengganggu fertilitas secara signifikan. Tentu ini akan kita hindari begitu ya. Nah, di sini di tabel ini teman-teman sejawat sekalian bisa melihat beberapa penggunaan dari supresi ovarium ya, dalam arti pada beberapa penderita yang diberikan kemoterapi sebelumnya ya. Jadi ini bisa diberikan bersama dengan kemoterapi baik dengan beberapa agent di sini, goserelin, triptorelin, leprolide, dan buserelin ya. Jadi ini adalah beberapa contoh yang misalkan teman sejawat tahunya Tapros atau Divalin atau Enrolin itu sebut aja ya brandnya, tapi artinya general analog di sini kita bisa lihat dosis-dosis masing-masing. Nah, di sini kemoterapi agent yang memang kita harus pahami bahwa sangat signifikan untuk terjadinya suatu infertilitas ya atau mengganggu fungsi dari reproduksi ya. Jadi yang paling tinggi adalah yang berisiko tinggi lebih dari 70% itu kita bisa lihat beberapa siklofosfamid ya, IFOS juga termasuk ya, klorambusin ya, kemudian dan beberapa yang lain ya. Dan yang intermediaris kita bisa lihat 30-70%, termasuk bevacizumab ya, doxorubicin ya, beberapa agent cisplatin juga, dan yang kita bisa lihat terakhir adalah yang low atau no risk ya, jadi kurang dari 30%, itu MTX. Kita bisa lihat GTN banyak sekali pakai ini, 5FU ya, kemudian dan seterusnya, vincristin, blomycin, doxorubicin, dan seterusnya ya. Jadi memang kita bisa lihat secara lengkap catatan pasien itu mendapatkan kemoterapi sebelumnya. Nah, tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Dr. Marihot tentang imaging ya, sudah tidak perlu saya bahas di sini. Namun yang penting adalah kita tahu yang non ionisasi itu lebih aman ya pada kondisi kita melakukan tracing atau mapping ya dari seorang penderita survivor kanker ginekologi yang saat ini hamil gitu. Apakah sudah terjadi rekarensi atau tidak? Seperti apa? Itu memang MRI atau USG. Sedangkan kalau CT atau PET scan memang tidak direkomendasikan. Nah, prosedur sendiri adalah memang selama kita masih bisa menghindari, ya bisa kita pakai yang non ionisasi ya. Jadi bukan X-ray tentunya, tapi kalau terpaksa pun nggak apa-apa. Jadi should be avoided if possible, if possible. Jadi bukan kontraindikasi absolut ya. Jadi karena memang kaitannya dengan viabilitas dari fetus dan perkembangan dari janin ya. Nah, tentang ambang batas rekrut tadi sudah disampaikan, saya rasa saya tidak akan mengulang lagi. Nah, ini penting mengapa PET scan ya kita tahu ya marker atau kontras yang digunakan adalah biasanya 18 FDG ya, fluorodioxide glucose, dan di sini juga 18 FLT yaitu fluorotinidin. Memang di sini jelas ya tidak dapat diperkenankan untuk kehamilan sebagai untuk mengevaluasi adanya rekarensi ya. Nah, ini jelas bahwa SUSG dan MRI itu lebih dipilih ya karena memang dengan non ionisasi ini mereka tetap aman ya. Jadi dapat mengevaluasi ukuran tumor, kemudian perluasan dan invasinya, begitu ya. Kemudian keterlibatan dari lymph node juga padat setiap trimester ya, baik trimester apapun, apalagi trimester yang sudah organogenesis terjadi ya. Nah, ini kita bisa lihat hubungan antara MRI ya selama kehamilan dengan outcome dari janin dan anak-anak gitu ya. Jadi yang sudah dilahirkan di sini menyatakan bahwa diikuti maksimum adalah 4 tahun setelah dilakukan exposure ya dari MRI ini pada kehamilan begitu, bahkan pada trimester pertama gitu. Kalau dilihat di sini yang memang
yang paling kita bisa pikirkan adalah adanya anomali kongenital ya. Kongenital anomali di sini memberikan 10% kira-kira yang kita harus lihat adalah respiratori atau sirkulatory ya, kemudian digestif dan muskuloskeletal. Itu yang menjadi apa namanya fokus utama kita untuk mendeteksi pasien-pasien yang survivor cancer dan menjadi hamil saat ini. Tentang stillbirth, kemudian beberapa kelainan yang lain itu memang sekitar 1%, bahkan kurang dari 1% saja. Jadi artinya MRI ini sebagai imaging non ionisasi sangat-sangat aman ya dilakukan pada kehamilan. Rasanya tentang follow up dan apapun yang terkait dengan kehamilan pada survivor nanti kita bisa diskusikan Dr. Ali karena memang baiknya kita banyak berinteraksi. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Sudah hanya melengkapi saja apa yang disampaikan Dr. Marihot. Mudah-mudahan dapat diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Ali Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tovan atas paparannya yang melengkapi apa yang disampaikan Dr. Marihot. Rasanya banyak insight-insight baru ya terkait sama tata laksana apa namanya kanker pasca kanker dalam kehamilan. Meskipun insidensinya memang rendah ya. Tadi dikatakan 1 dibanding 1000 kehamilan. Kemudian yang paling banyak justru CTN tadi ya, katakan kalau kanker serviks 4 per 100.000 kehamilan, ovarium berapa tadi 0, berapa. Jadi tetapi perlu kita waspadai juga ya bagaimana melakukan tata laksana setelah melakukan terapi. Mungkin di antara para peserta sekalian ada pertanyaan, ada komentar, kami persilahkan untuk menyampaikan melalui Q&A ini, ataupun bisa langsung raise hand untuk ditunjuk secara langsung memberikan pertanyaan maupun komentarnya. Sebelum belum ada yang memberikan komentar pertanyaan, saya terkait sama challenge-nya ini, Dr. Marihot sama Dr. Tovan. Dari segi diagnostik, challenge ya. Baik dari kemudian tata laksananya harus multidisiplin. Kemudian interpretasi dari hasil pemeriksaan juga challenge. Kemudian masalah etikanya challenge juga. Memang perlu pendekatan yang baik ya. Termasuk juga sarana prasarana saya kira. Sarana prasarana kira-kira sebaiknya harus di mana ya? Apakah boleh seorang wanita hamil dengan kanker, taruh kanker ovarium ini, kanker ovarium, kemudian dilakukan kemoterapi pasca kemoterapi trimester kedua gitu ya. Nah, follow up-nya untuk mempersiapkan kehamilan sebaiknya bagaimana ya kira-kira? Apakah tetap sebaiknya di center onkologi atau pasca terapi nanti di di obgyn boleh pas mempersiapkan kehamilannya baru dikirim ke center onkologi. Kira-kira gimana ya menurut tanggapan Dr. Marihot? Terima kasih dokter, izin dokter untuk menjawab. Melihat kompleksitasnya kanker dengan kehamilan dan melibatkan multidisiplin termasuk selain onkologisnya juga neonatologis juga, kemudian obgyn feto-maternal, kemudian tentang etika, bagaimana juga tingkat stres tapi psikososial dari pasien. Jadi melibatkan banyak pihak, memang pilihannya harus di unit dengan yang mempunyai kemo unit, kemudian dengan adanya tumor board. Jadi pilihan yang terbaik mungkin di PA ataupun rumah sakit dengan adanya unit kemoterapi yang komprehensif. Mungkin demikian, dokter. Ya baik, tadi sarannya berarti di center onkologi saja ya. Dr. Tovan ada pandangan lain? Silakan. Ya, terima kasih Dr. Ali Budi. Saya rasa setuju ya, saya. Tapi sedikit mengingatkan kembali kepada teman sejauh semua ya bahwa kan topik kali ini adalah follow up pasien pasca terapi ya, pasca terapi kanker ginekologi saat kehamilan gitu. Jadi kalau misalkan pasien yang sudah survive terus hamil, harusnya organ reproduksi udah sehat sekali gitu ya. Ya, udah sehat banget gitu. Fungsi ovariumnya regular cycle, sekarang jadi akhirnya terjadi ke fertilisasi, konsepsi dan seterusnya gitu ya. Nah, tadi pertanyaan Dr. Ali Budi memang menarik. Ini berulang-ulang ya, kayaknya memang kita harus bahas ya, Dr. Ali Budi ya. Ketika kita menghadapi pasien dengan kanker
cancer, yang hamil gitu. Nah ini dua-duanya ada nih, hamil, cancer gitu. Sedangkan pada sore ini harusnya sore hari ini kita bahasnya pasien yang sudah survivor hamil gitu kan. Nah tentu pendekatan MDT tadi, multidisipliner team ya. Jadi kalau misalkan katakanlah teman sejawat, ini cancer pada kehamilan loh ya, cancer pada kehamilan. Tentu di center onkologi, saya setujunya begitu, Dr. Ali Budi, karena kita pengen comprehensiveness tadi, holistic dan comprehensiveness. Jadi kita nggak parsial melakukan tata laksana ke pasien yang memang complicated gitu ya. Jadi kita perlu pendekatan dari segala macam aspek gitu. Termasuk pada kondisi yang tadi sangat krusial ketika diputuskan bahwa ini akan mengancam kehidupan maternal ya. Kemudian kita harus melakukan terminasi terhadap fetusnya. Tentu ini bukan keputusan yang main-main begitu. Jadi melibatkan corporate, kemudian komite etik ya, kemudian mungkin dari teman sejawat dari forensik yang dalam hal ini hukumnya bagaimana ya, melibatkan keluarga, family member ya, kemudian juga dari perspektif segala macam feto maternal ya, kemudian juga perinatologi ya, gimana perawatan pasien dan segala macam gitu. Jadi memang harus di center jelas kalau cancer, gynec cancer kebetulan dengan kehamilan gitu. Tapi kalau kita bicara pasien hamil yang survivor misalkan nih misalkan, karena memang kalau kita lihat secara epidemiologi di Indonesia memang jelas ya Dr. Ali Budi ya, kalau seoparum epitelial di mana-mana di global semua datangnya advanced stage gitu. Jadi jarang kita melakukan konservatif manajemen gitu. Akhirnya ya kita semuanya diangkat gitu, nggak akan hamil. Yang terjadi pada kondisi misalkan pasien dengan non epitelial, katakanlah diskriminoma, usia 21 tahun dia. Kemudian kemoterapi, remisi dia, ya mendapatkan kehamilan ternyata ya. Nah ini di mana nih kita melakukan tata laksana? Apakah dia bisa melakukan ANC dengan SPG umum atau artinya non onkologi? Karena hamil itu sebenarnya bukan onkologi urusannya gitu, ya. Jadi memang sekali lagi yang ideal ya kita bicara dua 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 mata mata perspektif ya. Kalau pada kondisi high resource, jelas kita mau dia hamil juga dengan survivor, artinya dia sehat reproduksinya, sebaiknya di center yang ada onkologi ya. Ketika seorang ahli fetomaternal melakukan apa pengawasan, artinya antenatal care terhadap fetusnya, terhadap maternalnya, segala macam, itu bisa dikonsultasikan sewaktu-waktu kepada ahli onkologi, ginekologi di rumah sakit tersebut. Jadi pasien nggak jauh-jauh gitu ya. Tapi kalau kita bicara low resource, bahkan very very low resource, apapun ya sudahlah. Yang penting dia tidak kontrol di bidan gitu ya, Dokter Ali Budi ya. Karena memang tadi apa cancer itu sangat-sangat hallmarksnya kan multi sekali ya. Jadi pada kondisi kehamilan pun kemungkinan kalau dia ini cancer dengan hamil aja udah bagus, alhamdulillah. Apakah nanti bisa terjadi misalkan apa IUGR ya pada kondisi yang apa memang kurang ideal dibandingkan pada pasien-pasien yang belum pernah mendapatkan riwayat CA. Mungkin itu sementara Dokter Ali. Ya. Oke, terima kasih Dr. Tovan. Akhirnya kita mempunyai dua perspektif kalau gitu ya. Tadi satu sisi bicara tentang orang hamil tapi menderita kanker di terapi, bagaimana melakukan follow up-nya. Sisi lain dengan kemajuan fertility sparing atau fertility preservation berbagai macam tadi, selama masa survivalnya dia hamil gitu ya. Kalau itu yang terjadi memang CTN yang paling sering pasti ya. Karena CTN itu apa namanya? Transformasi malignan yang awalnya dari kehamilan ataupun non molar juga bisa memang. Jadi kalau GTN mungkin prosedurnya nggak apa namanya sama juga ya, artinya antenatal care-nya, follow up-nya rasanya nggak akan beda dengan kehamilan seperti biasa ya, tidak dibedakan rasanya ya. Gimana kalau menurut Dr. Tovan bagaimana? Kalau GTN orang udah, saya kira yang paling banyak GTN ya, kalau survival ya, GTN udah terapi komplit respon kemudian hamil nih, tata laksananya gimana? Gitu. Gimana Dr. Tovan? Ya baik Dr. Ali Budi. Jadi memang bahkan nggak kehitung ya pasien pasca GTN, low risk nih kita bicara low risk ya. Low risk GTN itu nggak kehitung itu ya bakalan bisa hamil ya. Nah, bagaimana kita tata laksananya? Ya tentu sama, prinsipnya sama tetap dipegang. Jadi ada yang tadi namanya dosis konsolidasi ya. Itu teman-teman jangan lupakan bahwa setelah diberikan agent single ya MTX, dalam hal ini kita bisa lihat tadi MTX itu termasuk agent sitotoksik yang sitostatika yang memang low risk bahkan no risk ya terhadap fertility ya, fertility function. Jadi setelah konsolidasi, jadi 4 kali sebenarnya ya. Jadi 4 kali berturut-turut beta HCG itu
normal gitu, bukan sekali normal tuh selesai, enggak ya. Kalau sudah manusia secara seperti ini, baiknya memang setahun ya, setahun setelah pemberian kemoterapi terakhir pasien diperkenalkan untuk hamil. Nah, bagaimana kalau setelah pasien itu hamil gitu ya? Jadi kalau dengan kondisi kehamilan dengan GTN, rasanya sih baiknya ya dok, itu di center yang memang minimal ada onkologinya gitu ya dengan feto maternal. Tapi kalau misalkan nggak ada pun nggak apa-apa dengan SPOG ya. Nah, ini mungkin ada sambungannya, ada pertanyaan nih Dokter Ali Budi di chat, di kolom chat. Mungkin bisa dijawab satu persatu Dokter Ali Budi. Monggo dok, dibacakan dok. Iya, saya belum kok nggak ada ya di depan. Oh ya baik. Hadir, hadir. Izin bertanya, dok, apa pengaruh pengobatan kanker dengan perkembangan janin? Bagaimana, Dokter Marihot? Boleh, silakan. Terima kasih dok. Pertanyaannya mungkin yang menjalani kemoterapi maksudnya dalam kehamilan atau Mungkin gimana? dalam kehamilan kali mengalami kemoterapi ya dok ya, Ya, maksudkan. ya, terima kasih dok. Eh, Sudah disebutkan sebelumnya bahwa ketika kemoterapi jadi tergantung usia kehamilan sebenarnya efeknya. Ketika kemoterapi dilakukan di trimester pertama memang kontraindikasi karena pasti akan menyebabkan bersifat efek teratogenik. Kemudian yang relatif aman adalah kemoterapi diberikan di trimester kedua dan di semester ketiga. Cuma memang efek yang paling sering dijumpai dari penelitian sebelumnya adalah kecil masa kehamilan. Baru kemudian jika proses persalinannya, tapi ketika setelah bayinya lahir, kemudian ada penelitian sebelumnya juga disebutkan tidak ada perbedaan signifikan, walaupun uh, ada sedikit kecenderungan penurunan fungsi kognitif, namun tidak cukup signifikan dengan follow up pada anak-anak yang dilahirkan dari ya, yang tidak menjalani kemoterapi selama kehamilan. Kemudian juga tidak dijumpai kelainan jantung pada kelompok 4 sampai 6 tahun setelah melahirkan dengan ibu kemoterapi selama kehamilan. Jadi secara umum yang paling sering adalah kecil masa kehamilan pada bayi yang dilahirkan. Kemudian ketika kelahirannya misalnya preterm dan di bawah 3 minggu dari kemoterapi terakhir akan ada dijumpai sedikit penurunan kadar bone marrow fungsi seperti akan dijumpainya neutropenia, leukopenia dan lain-lain. Jadi ini alasan untuk melahirkan setelah mencapai ATRM atau minimal 3 minggu dari kemoterapi terakhir. Demikian dokter. Ya baik, terima kasih. Saya kira sudah cukup jelas ya. Yang penting jangan melakukan kemo pada saat trimester pertama aja ya. Baik, pertanyaan kedua. Selamat sore, Prof. Dokter. Terima kasih sharingnya. Izin bertanya, ada pasien dengan kehamilan 20 minggu dengan riwayat sel tumor 1 tahun sebelum kehamilan dan sudah komplit kemoterapi. Pemeriksaan apakah yang sebaiknya dilakukan? Kami persilakan Dr. Tovan. Mohon maaf, silakan untuk menjawab. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Ali. Jadi ini contoh ya, setelah GTN itu non-epithelial ovarian cancer ya, terutama di sgerminoma itu banyak banyak juga ya terjadi kehamilan. Nah, bagaimana kalau sudah kehamilan, apa yang perlu dilakukan, apa namanya, follow up-nya gitu ya? Rasanya sih ini sesuai dengan indikasi obstetris saja ya, bahwa kita tahu apakah misalkan tumor marker katakanlah ya di skema misalkan LDH kita cek, rasanya LDH juga bisa meningkat pada kehamilan gitu ya. CA125 apalagi tidak cocok juga untuk non epitelial, bahkan pada kondisi fisiologis ya menstruasi, kehamilan ya, bahkan pada kondisi penyakit kronis itu bisa meningkat. Jadi memang tumor marker pada kehamilan memang kita tidak rekomendasikan ya, karena itu akan terjadi dispute. Jadi malah bingung nanti. Ini ya ternyata CA125 dulu meningkat gitu ya. Jadi tetap indikasi obstetri. Mungkin tadi saya menambahkan juga betul sekali tadi yang sampaikan Dr. Marihot bahwa selama jarak antara kemoterapi dengan misalkan kelahiran janin gitu ya,
itu 3 minggu lebih gitu ya, itu memang hematologic toxicity terhadap bayi itu memang sudah relatif menurun begitu ya. Jadi memang kalau kurang dari 3 minggu diharapkan untuk evaluasi tadi hematological toxicity ya. Bayangkan ibunya aja juga bisa depresi ya. Jadi pansitopenia bahkan terjadi penurunan pada beberapa depresi bone marrow misalkan ya, apalagi pada fetus yang dilahirkan nanti gitu ya. Mungkin itu Dokter Ali Budi, tidak ada yang khusus. Baik, terima kasih Dr. Mariot dan Dr. Tovan. Berikutnya pertanyaan Dok dari Dr. Ganot ini. Ada pasien G2P1 hamil 11 minggu dengan akut abdomen, kausanya esophageum torsi. Pasca dilakukan SO, ternyata hasil PA-nya ovarium. Apakah dapat dipertimbangkan untuk terminasi kehamilan karena masih trimester pertama, atau kehamilan dilanjutkan sambil kemo? Mohon pencerahannya. Baik, kami persilakan Dr. Mariot memberikan komentarnya. Terima kasih dok. Nah, pertanyaannya sih ya, ovariumnya tipe apa dulu ya? Nah, ini agak sedikit. Dia bilang ovarium, kemungkinan epitelial kali ya, maksudkan ya. Ya, Ditanggap epitelial mungkin, misalnya. mungkin. Ya, dokter. Kalau memang epitelial, prinsip kemoterapi, prinsip penanganan kanker seusaha mungkin untuk mengangkat intinya di situ dulu kalau masih bisa gitu. Jadi kalau memang ukuran, kalau memang curiga ke keganasan, kemudian ada massa di aneksa, prinsip terapi evakuasi semaksimal mungkin atau kita bilang surgical staging, jadi pengangkatan. Cuma kalau pada kondisi kehamilan kan rahim lagi hamil, ya tetap intervensi bedah surgery, pengangkatan massa aneksa, kemudian kita melakukan omentektomi dan limfadenektomi. Memang sedikit kesulitan di limfadenektomi oleh karena uh, medan operasinya akan ada sedikit keterbatasan, jadi harus ada modifikasi, nanti mungkin akan lateral, akan miring ke kiri dan ke kanan, jadi harus memang dari awal sebelum melakukan surgery kita harus diskusi dengan tim anestesi dan OKA. Jadi prinsipnya selagi masih bisa dievakuasi ataupun di debulking, ya pengangkatan massa tumor tetap pilihan pertama, dokter. Terima kasih. Ya baik, karena memang evidennya nggak cukup adekuat karena insidennya kecil tadi, untuk tata laksananya mungkin ada berbeda pendapat. Dr. Tovan, silakan. Ya, saya bukan mau kompak sama Dr. Marihot ya, tapi saya setuju ya Dr. Ali bahwa tadi sudah disampaikan ya, pada kondisi misalkan trimester, apalagi trimester 1 di bawah 22 minggu saja kita bisa melakukan upaya untuk definitif treatment begitu ya. Jadi tentu ini nggak main-main tadi, bahwa ini namanya kita tahu evidence based, ya, tapi kita harus tahu juga value. Ini value nih, apa yang pandangan dari pasien itu, suaminya, keluarganya terhadap kehamilan ini gitu. Bisa jadi misalkan maaf nih, B2 ya P1 tapi ternyata pernikahan yang kedua gitu. Misalkan suaminya yang berbeda, dia pengen banget punya keturunan di anak yang ini gitu. Itu masih bisa kita pertimbangkan ya. Tapi artinya kalau kita bicara untuk survival, mengejar prognosis ya, outcome untuk pasien tentu as soon as possible ya. Jadi setuju saya, ini memang keputusan ini harus melibatkan seluruh komponen, seluruh pihak ya, dari keluarga, dalam hal ini suami ya, pasien itu sendiri tentunya, kemudian keluarga besar tentunya, kemudian pihak dari rumah sakit dan expert dari kita gitu. Jadi onkologi dihadirkan, perinanya juga dihadirkan, karena kalau masih baru 11 minggu lebih lebih ringan rasanya ya, lebih ringan karena di bawah 22 minggu saja masih masih kita bisa melakukan upaya untuk pengangkatan keseluruhan definitif. Nah, yang kedua yang perlu dievaluasi juga adalah jenis dari CA-nya itu tadi ya, CA ovarium apakah jenis epitelial atau non epitelial ya. Kita tahu pada kondisi yang non epitelial, even dia pada kondisi advance pun ya, pada kondisi stadium lanjut pun masih pada tempatnya kita bisa melakukan upaya konservatif ya, karena sangat kemosensitif ya, tergantung juga jenis non epitelialnya. Kalau di sklerominoma sangat-sangat baik. Yolk tumor beberapa tahun terakhir ini dengan kemajuan kemoterapi ya, IST ya, endodermal sinus tumor itu sangat baik juga ya, walaupun sebenarnya unfavorable prognosis sebelumnya ya, tapi itu bisa kita pertimbangkan ya, kita bisa melakukan manajemen konservatif ya. Tapi berbeda ketika kita melakukan evaluasi ternyata dia epitelial begitu ya, Dr. Ali Budi. Kompleks masalah. Tapi intinya pada trimester 1 kita mungkin mengejar untuk lebih baik ibu itu tetap survive merawat anaknya yang satu ini dibandingkan ternyata kedua anak, satu anak ini kehilangan ibunya misalkan nanti ya. Mungkin itu Dr. Ali ya.
Ya, baik. Tentu butuh butuh pemikiran yang lebih tajam lagi nanti ya, karena memang aspek etiknya sangat menonjol di sini ya. Ya, ya. Kedua, ini pertanyaan terkait dengan rekomendasi untuk pasien kanker survival ginekologi hamil atau tidak. Dan bila hamil, bagaimana sebaiknya follow up-nya untuk SPEG yang di daerah jauh dari rumah sakit tersier? Apakah terbaik dirujuk ke rumah sakit tersier atau tetap dikelola? Ini survival ini, Dr. Topan, kami persilakan. Ya, ya. Tadi saya ini Q&A-nya udah hilang nih. Tadi pertanyaannya apa, Dokter Ali? Jadi kalau orang survival ini, survival pasca kanker ginekologi, Iya, pengen iya. hamil, bagaimana follow up-nya gitu. Oh ya, ya. Tadi sebenarnya sudah kita diskusikan ya Ya, berulang-ulang ya, ya. ya, betul. Ya, kalau dia sudah hamil dengan riwayat, ini kan kita bicara histori, riwayat kanker ginekologi, ya alhamdulillah, berarti fungsi reproduksinya sudah kembali baik gitu ya, karena dia sudah bisa terjadi fertilisasi, konsepsi, implantasi, sampai ongoing pregnancy ya. Jadi artinya follow up tetap pada wilayah feto-maternal ya, tapi untuk mengevaluasi untuk kayak ini memang based on symptom ya. Rasanya tidak semua pasien hamil yang sudah riwayat kanker ginekologi, apalagi misalkan dia GTN ya, dan kita melakukan MRI gitu ya, rasanya itu berlebihan begitu ya, Dokter Ali ya. 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 Oke. Baik, terkait sekarang untuk Dr. Marihot ini anonim, ini CA125. Pada pasien CA ovari post kemo, biasanya kita melakukan evaluasi tumor marker CA125 dengan target kurang dari 35. Apakah cut-off ring untuk CA125 kehamilan juga seperti itu? Terima kasih. Gimana Dr. Marihot? Tadi sasanya juga sudah muncul ya. Silakan Dr. Marihot. Ya, terima kasih dokter. Eh, Tadi di slide sebelumnya sudah kita bahas memang akan ada sedikit kebingungan tentang penilaian CA125 eh, karena pada kehamilan CA125 juga bisa meningkat bisa Ya. sampai kadar 500 menyerupai semacam prediksi risiko untuk masa di aneksa. Eh, Prinsip pengobatan tentang sebenarnya CA125 kita gunakan adalah untuk mengevaluasi hasil treatment, hasil pengobatan ataupun progres dari kemoterapi. Jadi standarnya kita akan tetap kembali ke kadar CA125. Tetapi karena ini proses kehamilan, eh, menurut saya mungkin CA125 bukan pertimbangan eh, evaluasi dalam proses kehamilannya sendiri sampai nanti episode kemoterapi selesai, kemudian melahirkan, baru dilakukan kita melakukan evaluasi dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, kemudian untuk evaluasi CA125. Supaya Ya. nanti agar tidak overlapping CA125-nya kita lakukan evaluasi pada saat hamil. Jadi sebaiknya sih penilaian dengan CA125 disarankan setelah 40 hari ataupun setelah masa partus. Oke, terima kasih Dr. Kasih dokter. Marihot. Terakhir ini, karena waktunya juga, Dr. Topan, apakah kehamilan berpengaruh terhadap survival rate kanker ginekologi? Pertanyaan Nah, terakhir. ini menarik nih, menarik. Menarik ya. Karena Jadi menarik, saya kasihkan Dr. Topan. ya, ya, baik. Ini kayaknya jawabannya justru justru ya, dengan adanya kehamilan menandakan bahwa fungsi ginekologinya baik begitu ya. Jadi ini tentu kita nggak bicara ovarian cancer stadium lanjut ya, tidak bicara endometrial cancer stadium lanjut ya, itu semua sudah dilakukan mutilasi ya, pengangkatan secara definitif ya, semuanya kita angkat ya. Dengan makanya kenapa tadi betul sekali tadi tentang pembahasan tumor marker CA125 juga bukan bukan suatu hal yang menjadi keharusan, bahkan not recommended begitu ya. Jadi hati-hati teman sejawat. Ini sederhana kelihatannya ya. Karena pada saat menstruasi atau haid juga itu ada suatu kondisi yang sangat-sangat inflamatory, severe inflamasi condition ya. Jadi artinya mediator-mediator inflamasi terundang segala macam. Jadi CA125 akan menjadi membingungkan ya. Bahkan pada kondisi menstruasi bisa 1000 ya levelnya. Jadi nggak ada cut off point untuk kehamilan di atas 35, misalkan itu curiga suatu recurrence, tidak sama sekali ya. Nah, kaitannya dengan tadi, apakah dengan kehamilan memperburuk prognosis? Tidak, jawabannya ya. Mungkin itu saja, Dr. Ali Budi. Menarik sekali. Ya. Baik, terima kasih. Rasanya semuanya sudah terjawab dan sampai akhir sesi kita masih diikuti oleh 242 peserta. Artinya topiknya masih cukup menarik dan mungkin nanti akan disambung lagi topik-topik berikutnya. Mudah-mudahan para peserta
puas ya. Dan kalau memang semuanya peserta puas, tolong sampaikan ke banyak orang lain lagi yang akan bisa membawa manfaat buat orang banyak. Apabila Anda kurang puas, sampaikan saja ke Dr. Topan apa yang harus kita perbaiki di dalam ASOGI Sampaikan ke berikut. moderator. Ya kan ini kayak orang Padang kan. Baik, saya kira terima kasih semuanya buat para narasumber, Dr. Marihon, Dr. Topan, dan kami kembalikan ke Dr. Lupa saya namanya. Dr. Nisa. Dr. Khairunisa. Aduh, mohon maaf. Dr. Khairunisa, karena begitu anunya. Dr. Nisa sebagai orang topnya ASOGI lah. Di mana-mana muncul terus ini. 100 tidak pernah absen sekalipun. Luar biasa. Silakan Dr. Nisa. Baik, terima kasih Dr. Ali Budi. Baik, kita ucapkan terima kasih banyak untuk para narasumber dan moderator atas waktu dan sedekah ilmunya ya untuk kita sore hari ini. Terima kasih Dr. Ali Budi, Dr. Tovan, Dr. Marihon. Luar biasa, cukup padat dan interaktif diskusi kita sore hari ini. Dan benar ya, sampai di akhir sesi masih ada sekitar 240 yang bergabung. Penjelasan dari para narasumber sudah lengkap dan komprehensif terkait bagaimana follow up pada pasien dengan pasca terapi kanker ginekologi dalam kehamilan. Baiklah, tidak terasa sudah sampai di akhir acara. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASOGI. Dan jangan lupa untuk kembali mengikuti seri ASOGI di bulan Maret setiap hari Rabu sore pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa di ASOGI seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ali, terima kasih Dr. Ya, Dr.